wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati. Nah, Bapak jadi kemana nih? Orang sehat, capeknya. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Abdul Munir, Ustaz Haji Tabroni, Bapak Haji Mahmudin, Bapak Dr. Taufik, Bapak Haji Hasid, Ustaz Rojani, Ustaz Arif, Ustaz Rahman, Ustaz Hasan, semua yang hadir, Ustaz Zahab, dan semua pimpinan masjid, sebelum khusus pimpinan masjid Al-Ikhlas dan jamaah, pimpinan mushola yang hadir. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya serta umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil kiamat. Tadi kita sudah mendengarkan ada seorang tokoh, ada yang mengatakan Nabi, yang masyhur malah menyebutnya tidak Nabi. Namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini banyak memberikan nasihat, termasuk di dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau musyrik kepada Allah, karena musyrik adalah zulmun adzim, perbuatan zalim yang besar. Jadi banyak nasihat Luqmanul Hakim. Salah satu nasihatnya, dia ini seorang tokoh yang bijak di kampung. Dulu kan gak ada sarjana dulu, belum ada sarjana S1, S2, S3, belum. Tapi ini seorang tokoh, kalau dia makannya halal, pikirannya ibadah, insya Allah inspirasinya bagus. Ya, inspirasinya bagus. Walaupun dulu mungkin belum ada perkuliahan, tapi Luqmanul Hakim luar biasa. Pada suatu hari dia keluar dari rumahnya ngajak anaknya. Dia membawa keledai. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Tom, naikin keledai. Bapak yang nuntut." Enggak salah Pak. Ya enggak lah. Keledainya satu, kamu yang naik, Bapak yang nuntut. Dan kalau dari sini mungkin riwayat Nurul Tawbah itu orang pada ngomong Luqmanul Hakim itu seorang tokoh, orang pinter. Kok kenapa ngajarin kagak bagus? Keledai satu, anaknya yang naik, bapak yang nuntut. Dasar gak punya adab tuh bocah. Kata anaknya, Pak, orang pada ngomong tuh, bapak gak bener ngajar anak. Oh berarti lo salah. Kalau salah gantian tuh. Bapak naik, lu nuntut. Jalan kagak masuk, harus kata orang. Luqmanul Hakim gila. Jadi dia orang tokoh bijak. Lama saya jadi diseksa nuntut dia hanya naik keledai. Kata anaknya, Pak, salah lagi. Salahnya bagaimana? Loh Bapak enak-enaknya saya suruh nuntut. Ya udah, kalau gitu turun aja berdua. Kita turun berdua. Muter sih ke Nurul Huda. Kata orang Nurul Huda, nah itu orang kan gila. Keledai dari bawah kagak dipakai. Dan taruh aja di rumah. Kata anaknya, Pak, salah lagi. Katanya mubazir ini keledai, kita bawa gak dipakai. Ya udah kita naikin berdua. Naikin berdua, muter ke Nurul Huda, ke sekolahan. Nah, orang yang lihat ketawa lagi. Luqmanul Hakim, orang hebat, orang pinter, tapi gak pergi kemana kebinakangan. Masa keledai satu ditaikin berdua? Kata anaknya, Pak, salah lagi. Harus bagaimana?
ambil aja tambang kita ikat, kita panggul yang kedai, panggul kedai. Apa kata apa? Karena aku beli gila, masa kedai beli packing, beli ikat. Terus kan anaknya kan malah kita dikata orang gila, jadi ada lanjutan. Akhirnya sampai di rumah ditanya anaknya. Kata Luqmanul Hakim, dari awal kita ngedengerin pendapat orang nggak ada yang benar. Kamu naik kedai, bapak nuntun pakai sopan. Bapak naik kedai, kamu nuntun menyiksa anak. Kita lepas, kita jalan, kata dia mubadir. Kita tarikin, kita beri kemanusiaan, beri kebinatangan. Kita ikat, kita gila. Kesimpulannya kalau beda orang benar loh gimana? Kata anaknya nggak ngerti. Nah kata Luqmanul Hakim, bapak ngasih contoh kamu anak muda. Kalau mau berbuat jangan pikirin kata orang. Kalau ngomongin kata orang, ya begini akhirnya. Kita taikin salah, anak naik salah, nggak ditaikin salah, akhirnya diikat keledainya. Nah ini tokoh Luqmanul Hakim memberikan pendapat kepada anaknya, kalau berpendapat jangan pendapat kata orang. Karena orang itu pendapatnya nggak benar, nggak sama maksudnya. Yang satu ngomong salah, harusnya bapaknya yang naik. Bapaknya naik dikata salah, bapak enak-enak nyiksa anak. Kan? Yang ditaikin salah lagi, ditaikin berdua salah lagi. Artinya kalau kita berbuat ingin pendapat umum nggak bisa. Orang nggak bisa semua sepakat pendapatnya. Makanya kata Ustaz Ali tadi, sehebat apapun orang pasti diomongin juga, ya kan? Sehebat apapun Imam Syafi'i diomongin juga. Sehebat apapun Nabi Muhammad diomongin juga. Kenapa? Ya pendapat orang itu begitu, nggak sama pendapatnya. Makanya kita dalam berbuat nggak usah hiraukan pendapat orang. Kita lihat pendapat hukum. Nah, kan kalau di dalam ilmu sosial disebutkan orang politik tujuannya menang. Kalau ilmuwan menerapkan kebenaran. Jadi kalau orang politik apapun alasannya, yang penting menang. Nggak ada alasan. Kalau kalah ya kalah. Pokoknya bagaimana cara mau ngasih supermi, mau ngasih sembako, ngasih amplop, yang penting menang. Nah itu. Tapi kalau ilmuwan menerapkan apapun yang penting kebenaran, kan? Contoh misalnya Galileo. Galileo itu ilmuwan. Dia mengatakan bahwa dunia ini bulat. Dunia ini bulat. Nah, akhirnya dia disidang di gereja. Karena menurut gereja kitab sucinya bumi ini lonjong. Akhirnya, Galileo, kalau kamu bertobat mengatakan bumi ini lonjong, kamu tidak dihukum gantung. Kalau kamu katakan bulat, dihukum gantung. Seorang ilmuwan tetap mati. Sekali bulat tetap bulat, walaupun didiamkan Tuhan, ya mati. Didiamkan Tuhan. Tapi begitu 100 tahun kemudian, ilmuwan mengatakan bumi itu bulat. Apa kata gereja? Gereja sudah memaafkan Galileo. Kata balik. Orang yang dibunuh karena benar, tapi gereja nggak mau salah. Dia bilang gereja sudah memaafkan Galileo karena dia mengatakan dunia itu bulat. Kan bulat, ya kan gereja mana mau ngaku salah. Jadi bumi bulat itu udah dari sejak dulu Galileo sampai meninggal. Terus Marco Polo, ya kan? Marco Polo juga dunia itu bulat. Itu ilmuwan dulu. Termasuk ilmuwan Arab namanya Syekh Ibnu Battuta.
Syekh Ibnu Battuta itu orang Arab yang keliling dunia, pakai kapal, dulu belum ada pesawat, pakai kapal layang. Dia sampai ke Ambon. Ambon itu sebutnya Maluku. Sampai sekarang di Ambon itu gak ada lurah, yang ada namanya Pak Raja. Nah itu saya Ibnu Battuta yang bilang, itu di Ambon zaman dulu ke sekarang itu gak ada lurah, namanya Pak Raja. Bahasa Arabnya raja itu Malik, zamannya Muluk, jadi Maluku. Maluku itu daerah kerajaan. Sampai sekarang nggak tahu, tetap aja Pak Raja itu. Karena Muluk, Malik, ya raja. Nah kemudian dia pergi juga ke Irian. Irian itu bahasa Arab, Urian. Urian itu artinya telanjang. Dan sampai sekarang pakai koteka. Itu saya juga tuh ada yang namain itu. Begitu dia lihat Urian itu telanjang. Lihat orang pada telanjang zaman itu. Sampai sekarang di Irian ya koteka. Nah itu Syekh Ibnu Battuta, orang Arab yang keliling dunia. Namanya ya yang benar Urian, Maluku. Di Maluku itu raja, Malik, Muluk. Sampai sekarang nggak ada kepala desa, yang ada bapak raja, karena itu daerah kerajaan. Nah, Luqmanul Hakim ini sama. Dulu belum ada S1, S2, S3, tapi dia tokoh besar. Ucapannya diabadikan dalam Al-Quran, luar biasa. Kenapa? Karena pemikirannya jernih, makanya yang halal, ya banyak berzikir, banyak ibadah. Ya kayak orang-orang tua kita ini nggak pada kuliah, ya kan? Misalnya Haji Tabroni, Haji Ali, Haji Asif nggak kuliah. Tapi kalau dia ibadahnya kuat, pemikirannya jernih, makanya halal, berpikirnya bagus. Berpikirnya bagus, dibimbing oleh Allah. Nah, termasuk Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim seorang tokoh mengajarkan kepada anaknya, dia mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus istiqomah. Nah, itu hidup harus istiqomah. Jangan apa pendapat orang. Karena kalau pendapat orang terus, nggak bisa. Kita hidup bagaimana kata orang. Ya kan? Wah, kalau kata orang repot. Orang pakai mobilnya Kia. Ada orang kaya, dia hasil Kia mobilnya. Udah lihat showroomnya aja berapa puluh. Repot, harus Alfa kemana-mana. Itu kan repot. Nah, tapi kalau orang pendapat kita, yang nyamannya dia kayak Kia mau, nyamannya Avanza mau. Nah, itu jadi nyamannya kita itu. Dan menurut hukum benar. Nah, kalau negarawan itu menetapkan kebenaran, kemungkinan, keuntungan. Beda tuh. Kalau ilmuwan tadi menerapkan kebenaran, yang penting benar kalau berhukum gantung. Kalau politik menerapkan keuntungan. Tapi kalau pemerintah menerapkan kebenaran, kemungkinan, keuntungan. Contohnya apa? Di Arab itu setiap tahun itu dirajia makam di Ma'la itu. Makam di Mekah itu Ma'la namanya. Dari Masjidil Haram ke Masjid Kucing di rumah, sekarang udah dibongkar. Masjid Jin, dari Masjid Jin 100 meter itu makam Ma'la namanya. Ma'la itu makamnya itu dia kayak apa ya? Dia di beton di atasnya. Jadi kalau orang meninggal ditaruh, ditutup WC. Besok kalau meninggal dibuka, taruh lagi. Jadi satu makam itu bisa 3, bisa 4 kalau di Ma'la. Kenapa? Orangnya nggak bau. Karena panasnya 40.
derajat. Jadi kalau masukin ke situ seminggu kering kayak ikan tembak. Di situ nggak ditutup, nggak pakai tanah, pakai itu aja, pakai betonan. Nah, menjelang sebulan Idul Adha itu udah razia semua, dikosongin. Jadi makam di Malang itu dikosongin sebulan Idul Adha. Nah, setelah Idul Fitri dikosongin. Itu digali ukuran 30 meter kali 30 meter di bukit. Jadi di sana itu ada bukit 30 meter, di dalam itu 10 meter, dimasukin di situ tulang-tulang orang. Akhirnya ditutup jadi bukit itu. Tiap tahun mungkin. Nah, itu kan kalau di dalam hukum boleh kan? Ya namanya orang udah mati dipindahin mati, boleh kan? Buktinya di Arab gitu. Dan pertanyaannya di Indonesia boleh hukumnya? Bisa nggak? Gubernur kita bilang, kumpulin di sono di bukit sono. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena pemerintah itu 3. Pertama kebenaran, kedua keuntungan. Untung sih di kota begini pindahin aja kemana. Tapi yang ketiga kemungkinan. Mungkin nggak orang Betawi bapaknya dikubur, diangkat, dipindahin rame-rame masak. Dan nggak mungkin. Nah, nggak bisa. Jadi makanya kalau orang pemimpin itu ada 3. Kemungkinan, kebenaran, keuntungan. Makanya susah jadi pemimpin. Kalau yang buat 1, yang penting benar. Jadi kalau benar dia mau. Contoh Imam Malik. Imam Malik itu diangkat jadi hakim agung. Imam Malik jadi hakim agung, tapi dia menolak. Apa dia bilang? Wahai Tuhan, Amirul Mukminin angkat saya. Tapi kalau keluarga Amirul Mukminin salah, mau hukumnya bagaimana? Bingung deh. Akhirnya dia menolak sampai di penjara, sampai dicambuk. Kalau kita kan antri jadi hakim agung. Imam Malik sampai meninggal di penjara, nggak mau jadi pejabat hakim agung. Nah itu. Jadi kalau ulama-ulama dulu menerapkan kebenaran itu mati tidak. Ya, kayak tadi Galileo katakan dunia ini bulat, ketika harus berubah dia nggak mau walaupun didiamkan. Kalau kita kan sekarang nggak begitu. Pendapat jadi banyak sekarang. Kenapa? Beda pendapat. Karena pendapatannya beda. Yang satu dibayar, yang satu kagak. Ya beda. Ya kan? Satu pembela. Karena penasihat hukum pembela namanya dibela terus. Ya kan? Kemudian pengacara, dia membela juga. Beda nggak pendapatnya? Beda. Sambo membunuh apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia bilang nggak nyuruh bunuh. Kenapa? Senjata dikasih, tapi dia bilang hajar. Hajar itu apa? Makanan juga. Sekarang dia punya hajar. Hajar, men. Hajar itu bisa makan. Hajar itu bisa mukul. Itu kan kata pembela saya. Jadi artinya walaupun profesor, bukan dia nggak ngerti, cuma kan dibayar. Maju kabentar membela yang baik. Saya kira itu, ini udah jam 6 ya. Bapak-bapak saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah, mudah-mudahan hikmahnya dari Luqmanul Hakim. Alhamdulillah saya ada sakit segera ini. Hadiah baju 2, 1 biru, 1 coklat dari hasil pulang dari rumah sakit kasih 2.
seger lagi. Ada berdua. Sakit, tidak seger. Putih, jangan putih mulu katanya. Ada variasi. Ada biru, ada itu kita baca-baca. Semoga guru-guru kita yang sakit disembuhkan. Yang kita disembuhkan. Pak Jali dokter sehat. Semuanya Allah akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.